Halo semuanya, selamat siang. Minasan konnichiwa. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya ya. Sebelumnya saya ucapkan maaf karena belakangan ini agak tidak konsisten ya dalam mengupload video karena beberapa kesibukan. Jadi mumpung di hari Minggu ini kita coba membuat video. Jadi mungkin videonya tidak seperti biasanya, tidak ada openingnya ya. Jadi kita langsung saja melihat di layar. Silakan teman-teman lihat. Dan seperti yang terlihat di layar, pada video kali ini kita akan membahas pola untuk JLPTN 5, yaitu partikel D. Ya, partikel D. Nah, teman-teman seperti biasa, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, teman-teman. Jadi dalam bahasa Jepang ada banyak partikel. Mungkin kalau teman-teman sudah sampai di sini dari awal itu berarti seharusnya sudah mempelajari partikel wa, partikel no, kemudian partikel mo misalnya. Dan saat ini kita membahas partikel D yang artinya di ataupun bisa dengan. Nah, partikel D ini mempunyai makna-makna yang lain, tapi akan kita bahas pada video-video yang lain pula. Jadi kita akan bahas satu persatu agar teman-teman tidak bingung nantinya bagaimana atau kapan partikel D itu bisa berarti yang lain, karena nanti ada arti yang lain dari partikel D ini. Jadi kita bahas partikel D yang artinya di atau dengan karena memang ini bisa dibilang satu paket. Oke ya. Nah, seperti biasa teman-teman bisa dilihat di cara penggunaan. Jadi cara penggunaan atau pola kalimat ketika kita menggunakan partikel D adalah bisa lihat pada saat kita menggunakan kata benda ataupun lokasi ya. Nah, pada saat kita menggunakan kata benda plus atau tambah partikel D bisa dibilang atau pasti artinya adalah dengan. Sedangkan kalau lokasi itu artinya di ya, atau menunjukkan tempat. Tapi nanti seperti yang saya katakan tadi, partikel D nanti akan ada fungsi atau arti yang lain. Jadi kita fokus di arti partikel D ini yang artinya di dan dengan saja. Oke, langsung masuk ke contoh kalimat ya teman-teman. Misalkan YouTube de Nihongo benkyou shimashou. Ayo belajar bahasa Jepang di YouTube. Ayo belajar bahasa Jepang di YouTube. Nah, pada saat saya upload materi ini, mungkin teman-teman juga sudah lihat di Instagram, ada yang bertanya, contoh kalimat ini bisa tidak D di sini diganti ni? Ya, secara tata bahasa yang cocok adalah D. Tapi seperti yang selalu saya bilang bahwa berbahasa dalam bercakap itu bisa saja. Jadi bisa saja kita menggantikan ni di situ. Tapi kalau dari segi tata bahasa ya, dari segi tata bahasa dan segi kebenarannya sebenarnya itu kurang pas atau tidak cocok jika kita memasukkan ni di situ. Nah, meskipun nanti di perjalanan teman-teman belajar bahasa Jepang akan banyak mungkin akan kebingungan kapan menggunakan D, kapan menggunakan ni. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, tadi yang pertama D itu tempat ya, YouTube sebagai benda ya. Jadi artinya di. Kemudian jitensha de, contoh kedua ya. Jitensha de ikimasu. Saya akan atau saya pergi dengan menggunakan sepeda. Nah, sepeda itu adalah benda. Jadi makanya artinya di situ adalah dengan. Ya, jadi bisa dilihat. Nah, di sini saya tambahkan ada dalam kurung ya. Jadi teman-teman lihat ada dalam kurung menggunakan. Nah, sebenarnya kata menggunakan ini mau diadakan atau mau tidak ada itu artinya tetap sama atau bisa dibilang dua-duanya benar. Cuman kalau karena kita menggunakan benda, nah mungkin akan lebih pas pada saat jika kita memasukkan atau menambahkan kata menggunakan dalam mengartikan atau dalam menerjemahkan kalimat ini. Jadi misalkan saya pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Saya pergi ke pasar dengan jalan kaki. Kemudian jalan kaki sebagai tambahan. Jalan kaki itu kan bahasa Jepangnya aruite ya, aruite. Nah, jadi kita tidak menambahkan partikel D di situ.
Jadi saya pergi ke pasar dengan jalan kaki misalkan. Jadi kita tidak mengatakan aruite ikimasu. Tidak. Jadi partikel de tidak ditambahkan, langsung saja aruite ikimasu. Nah, karena itu bukan alat atau bukan kata benda ya, jalan kaki itu. Kecuali tadi sepeda, mungkin kereta, pesawat, bus, mobil dan lain-lain alat. Itu pun dengan bisa juga dipakai pada saat misalkan makan atau apapun itu. Ketika kita menggunakan benda. Nah, lanjut ya. Kita ke contoh yang lain agar teman-teman bisa paham bagaimana. Saya sudah siapkan contoh di sini misalkan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita bahas dulu partikel D yang artinya di. Nah, pada saat partikel D ini artinya di, berarti dia menunjukkan tempat di mana sesuatu hal dilakukan atau di mana sesuatu hal itu terjadi. Nah, jadi pada saat menunjukkan tempat, simpelnya, gampangnya, itu artinya adalah di. Contohnya ya, kokode denwa shinai de kudasai. Tolong jangan menelpon di sini atau jangan menelpon di sini. Nah, koko itu artinya di sini ya, kokode itu di sini. Nah, itu di sini ya berarti menunjukkan tempat. Asokode misalkan, asokode gomio sutenai de kudasai. Jadi jangan membuang sampah di sana. Atau heade tabenai de kudasai, jangan makan di kamar. Nah, seperti itu. Intinya pada saat kita menyebutkan tempat atau di mana sesuatu itu dilakukan atau terjadi, kita menggunakan partikel D. Nah, partikel D di situ artinya di. Ingat saja teman-temannya, ketika dia menunjukkan tempat, itu artinya di. Itu gampangnya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Watashi wa restoran de ramen wo tabemasu. Saya makan ramen di restoran. Ya, gampang teman-teman ya. Jadi saya makan ramen di restoran. Di sini ada ramen ya. Maksud saya ada restoran. Di sini ada kata restoran. Jadi restoran kan adalah tempat. Oke. Restoran adalah tempat, makanya partikelnya adalah D di sini. Ini ya, di atas. Sama tadi di sini, di sini. Di sini itu menunjukkan tempat ya, di sini. Makanya kita menggunakan partikel D dan artinya D di sini artinya adalah di. Oke, bagaimana teman-teman untuk partikel D yang artinya di? Gampang kan? Oke, lanjut ke partikel D yang artinya adalah dengan. Nah, kita bahas yang artinya dengan ya. Saya sudah siapkan materinya. Oke. Nah, ketika kita menggunakan partikel D yang artinya dengan, berarti itu menunjukkan cara, alat, atau bahan ya. Jadi ketika kita misalkan tadi dengan bus, dengan pisau, saya memotong bawang dengan pisau, itu keterangan alat. Saya ke sekolah dengan menggunakan sepeda, nah, itu keterangan alat ya, atau bisa juga cara. Bahan misalkan nanti kita bahas ya. Nah, langsung saja. Jadi kalau kita mau katakan bahwa partikel D tadi simpelnya adalah ketika kata benda, rumusnya ya, kata benda D tambah D tambah kata kerja. Kata benda D kata kerja. Nah, itu menunjukkan ketika arti dari D itu adalah dengan. Tapi pada saat kita menunjukkan cara, alat, atau bahan, itu artinya dengan. Oke, langsung saja ke contoh biar teman-teman bisa paham ya. Kyou wa kuruma de kimashita. Hari ini saya datang dengan menggunakan mobil. Nah, itu adalah keterangan cara atau alat ya. Jadi dia datang dengan mobil atau dengan menggunakan mobil. Nah, saya ulangi tadi. Di sini kata menggunakan di sini bisa kita adakan, bisa atau tidak ada. Makanya kita dalam kurung ya. Jadi teman-teman mau memasukkan kata menggunakan itu bisa, mau dihilangkan juga bisa. Contoh kedua atau selanjutnya adalah Indonesia go de hanashimasu. Berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia atau berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, semua ini adalah kata benda. Jadi tadi kuruma mobil,
Kemudian Indonesia Go, bahasa Indonesia itu adalah benda. Jadi dengan, ya, artinya dengan. Lanjut. Takede sukuyo sukurimasu. Saya membuat meja dengan bambu atau membuat meja dengan bambu. Nah, ini adalah bahan yang dimaksud tadi di atas. Jadi menunjukkan cara, alat atau bahan. Jadi dengan arti de di partikel de di sini adalah dengan. Sorry, ada kendaraan lewat ya. Nah, takede sukuyo sukurimasu. Jadi membuat meja dengan menggunakan bambu. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada takede bambu, kemudian Indonesia Go de, ya, sini. Nah, partikel di sini, de di sini pada video kali ini atau pada materi kali ini tadi kita sudah membahas partikel de artinya di dan partikel de yang artinya dengan. Nanti ada arti yang lain sebenarnya, tapi akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Bagaimana teman-teman pada video pembahasan partikel de kali ini? Semoga bisa dipahami. Dan sebagai tambahan mungkin untuk teman-teman, saya terus bereksperimen untuk membuat materi atau video bagaimana yang lebih interaktif, mudah dipahami, dan yang pastinya teman-teman tetap semangat untuk menonton, untuk belajar bahasa Jepangnya. Jadi jika teman-teman mempunyai saran, masukan, bahkan kritik sekalipun, bagaimana seharusnya atau sebaiknya saya membuat video agar teman-teman semangat, termotivasi untuk belajar, silahkan sampaikan kepada kami. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap tunggu dan ikuti video-video kami selanjutnya agar kita bisa belajar bahasa Jepang bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.